Mungkin ingin Ya, menambahkan? saya kira sependapat ya. Kita mesti mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang bermartabat ya, beradab gitu ya. Ya, tentu kan ini memerlukan satu proses ya. Jadi saya kira kita perlu membangun kembali budaya politik kita. Budaya politik yang lebih beradab ya. Budaya politik yang beradab itu adalah budaya politik yang mengacu kepada nilai-nilai kebaikan ya. Kalau adab itu kan akhlak ya. Kalau dalam ajaran agama Islam itu kan akhlakul karimah gitu ya. Jadi budaya politik kita itu mesti mengacu pada nilai-nilai agama ya, maupun nilai-nilai kepatutan yang itu menjadi norma-norma sosial ya, yang kita sepakati bersama, apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang baik, yang tidak baik, apa yang patut, tidak patut. Nah, itu mesti dilakukan secara sistematis ya, terorganisir, kemudian berkelanjutan. Nah, itu kan salah satunya melalui pendidikan politik tadi itu. Pendidikan politik menjadi salah satu solusi, itu pertama ya. Yang kedua saya kira juga mengenai partai politik kita. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Partai politik kita itu mesti harus direformasi ya, supaya tumbuh menjadi partai politik yang modern dan kuat gitu. Caranya bagaimana? Salah satunya menurut saya adalah melalui political financing itu. Ya, jadi antara lain misalnya pendanaan partai politik itu oleh negara, gitu. Sehingga partai politik itu tidak lagi berpikir mengenai bagaimana caranya mencari dana untuk menghidupi partai. Waktu saya bicara dengan Pak Imam Presiden PKS ya, waktu beliau mengatakan bahwa minimal 1 tahun partai itu butuh 500 miliar sampai 1 triliun. Jadi katakanlah kalau kita punya 10 partai dapat kursi di parlemen, satu partai 1 sampai 2 triliun, oke menurut saya. 1 triliun kali 10 triliun. Daripada APBN kita yang 2.000 triliun itu dikorup 30%. Lebih baik partai didanai oleh negara, tapi mesti political financing itu disertai dengan sistem pengelolaannya, transparansi, akuntabilitas. Ada pertanggungjawabannya. Betul. Dengan cara begini menurut saya partai kita itu menjadi partai yang kuat, yang modern, yang mandiri. Diharapkan juga dapat menurunkan angka korupsi begitu ya. Dan fokus pada misalnya pendidikan politik, pendidikan demokrasi, kaderisasi, mempersiapkan kader-kader bangsa yang terbaik, kemudian mereka dipromosikan untuk masuk ke segenap jabatan-jabatan publik strategis, yang ujungnya itu akan menguntungkan kita semua. Sebab mereka itu yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik itu bekerja kan untuk merumuskan regulasi, membuat kebijakan, ya, yang itu tentu harusnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak. Dan itu ujung-ujungnya juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Dan satu lagi Mbak, kesenjangan sosial itu mesti kesetaraan ekonomi itu. Kita kan terlalu gapnya terlalu besar begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.